Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Fitri dari kelas 12 MIPA 3, Sekolah SMAN 94 Jakarta. Hari ini saya akan membahas satu soal tentang dimensi 3. Sebelum kita mengerjakan contoh soal dari dimensi 3, kita harus paham dulu atau tahu dulu konsep dari dimensi 3. Berikut adalah konsep dimensi 3. Yang pertama ada pengertian. Dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Contohnya itu ada balok dan kubus. Di dalam balok dan kubus itu terdapat yang namanya diagonal sisi. Contohnya itu garis HC, diagonal ruang, contohnya garis EC, bidang diagonal, contohnya bidang ACGH, dan bidang frontal, contohnya bidang ABF. Nah, dalam mempelajari dimensi 3, kita juga harus paham dan hafal tentang sudut istimewa. Sudut istimewa itu sudut antara 0 sampai 90. Sin, cos, dan tan itu kita harus hafal. Itu basic banget. Nah, setelah itu kita juga harus paham perbandingan kosinus. Untuk mempelajari dan menghafal perbandingan kosinus, kita juga harus tahu gimana caranya menentukan depan, miring, dan sampingnya. Caranya itu kita tentukan dulu mana yang dicari alfanya, ditandain, habis itu kita lihat mana depannya, mana miring dan sampingnya. Nah, untuk rumusan itu ada sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, dan tan sama dengan depan per samping. Nah, kalau kita udah hafal ini, udah paham konsepnya, itu dimensi 3 sih cukup mudah sih. Oke, selanjutnya ada contoh soal dimensi 3. Contohnya, diketahui 5 TABC dengan TA tegak lurus bidang ABC di titik A. TA sama dengan 8 cm, AB sama dengan AC sama dengan 6 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Jika sudut yang terbentuk antara bidang TABC dan ABC adalah alfa, maka tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus pertama gambar dulu bidangnya. Gambar bidangnya, bidang 5 TABC. Setelah itu kita persempit bidang yang akan kita cari aja. Kayak ini kan sudutnya itu kan terletak di antara bidang TABC dan ABC. Otomatis titiknya itu ada di titik P yang merupakan tengah-tengah antara garis BC. Nah, kalau udah gitu berarti kita udah menemukan dong segitiga baru, yaitu segitiga TAP. Dengan sudutnya alfanya itu ada di titik P. Yang pertama kita cari dulu AP-nya, karena AP-nya itu kan bisa dicari karena angka-angkanya udah diketahui. Jadi AP sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 4 sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. Udah diketahui, habis itu cari TP-nya. TP sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 sama dengan akar 64 tambah 32 sama dengan akar 96 sama dengan 4 akar 6. Udah diketahui. Nah, kalau udah angkanya udah diketahui, baru kita bisa jawab soalnya. Yang pertama ada sin alfa sama dengan 8 per 4 akar 6 sama dengan, karena ini sama-sama akar, di bawahnya itu ada akar, kan gak boleh, jadi kita harus dikalikan dengan sesama akar, yaitu dikali 4 akar 6 juga. Hasilnya sama dengan 2 akar 6 per 6 sama dengan 1 per 3 akar 6. Untuk cos itu ada 4 akar 2 per 4 akar 6 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Tan alfa sama dengan 8 per 4 akar 2 dikali akar 2 per akar 2, karena ini 8 sama 4-nya udah dicoret. Hasilnya itu sama dengan 2 akar 2 per 2 sama 2 sama 2 dicoret. Hasilnya sama dengan akar 2. Maka jadinya sin alfa sama dengan 1/3 akar 6, cos alfa sama dengan 1/3 akar 3, dan tan alfa sama dengan akar 2. Oke, cukup sekian contoh soal yang dapat saya sampaikan tentang dimensi 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.